Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How's it going? Is it good? I hope you always in a good shape. Oke, hari ini Miss ini akan sedikit mencoba membahas tugas kalian yang minggu lalu. Kemarin yang minggu lalu kalian mendapat tugas mengerjakan LKS halaman 7, ya. Now, open your book on page 7. Oke. Nah, di sini kalian ada yang kalian lihat di halaman 7 itu ada teksnya ya. Nah, Miss Yeni akan mencoba membacakan teksnya. Hello everyone. I want to introduce myself. I am a girl. My complete name is Yola Ayunda Dewi, but people usually call me Yola. I was born on June 10, 2012 in Yogyakarta. I live at Jasmine Street, number 10, Gersik. My student ID number is 2604. I go to school by bike because it is far. It is about 2 kilometers. My hobby is drawing because I love art. I do it every evening in my bedroom. My bedroom is my favorite place to get inspiration. That's all and thank you. Nah, kira-kira di sini namanya adalah Yola Ayunda Dewi. Nah, panggilannya adalah Yola, but usually call me Yola. I was born dia lahir di bulan Juni tanggal 10 tahun 2012 di Yogyakarta. I live at Jasmine Street, berarti dia tinggal di Jalan Jasmine nomor 10 Gersik. My student ID number ini adalah 2604. Nah, kalau penyebutan tahun di sini, penyebutan tahun 2012. Ada 2012, berarti 2012. Nah, kalau di sini untuk yang ID numbernya ini bukan 2604, menyebutnya bukan seperti itu, tapi 2604. Jadi menyebutnya ini per angka, per satu angka. Kalau menyebutkan ID number atau menyebutkan telepon itu per satu angka. Tapi kalau kayak tahun 2012 berarti 2012 and 12. Oke? Sampai di sini paham ya? Terus di sini I go to school by bike because it is far. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda karena jauh. It is about 2 kilometers, sekitar 2 kilometer. My hobby is drawing because I love art. Hobi saya adalah menggambar karena saya menyukai seni. I do it every evening in my bedroom. Saya melakukannya maksudnya menggambarnya ya, menggambarnya di setiap malam di kamar tidurnya. My bedroom is my favorite place to get inspiration. Tempat tidurku adalah tempat kesukaan atau tempat favorit untuk mendapatkan inspirasi. That's all and thank you. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, terus di bawahnya kalian akan menemukan ini pertanyaannya ya. Untuk yang number 1, what is her nickname? Nah, her nickname itu adalah nama pendek atau nama panggilannya. Tadi nama panggilannya siapa? Yola. Berarti jawabannya adalah Yola. Atau bisa dijawab dengan kalimat panjang. Her nickname is Yola. Karena di sini ada her nickname, berarti di sini ditulis lagi her nickname is Yola ya. Terus habis itu number 2, where was she born? Where was she born? Di mana dia lahir? Nah, di sini ada kata where. Where ini adalah question word atau kata tanya yang menanyakan tempat. Where, di mana? Menanyakan tempat. Nah, terus di sini ada jawabannya adalah Yogyakarta. She was, atau kalimat panjangnya adalah she was born in Yogyakarta. Lalu di sini kan nomor 2 langsung nomor 4. Ini di sini bukunya mohon maaf ya, ini ada kesalahan teknis, ada kesalahan penulisan. Nah, di sini ada number 4, when was she born? Nah, di sini question wordnya adalah when. When ini menanyakan waktu atau bisa hari, bisa
tanggal atau bisa jam. Nah, kayak gini. When itu artinya adalah kapan. Jadi question wordnya adalah kapan. When, kapan dia lahir. Nah, kapan berarti kan menanyakan tanggal. June 10, 2012. Atau kalimat panjangnya adalah she was born on June 10, 2012. Nah, coba dilihat di sini. Untuk penulisan tanggal di sini adalah June, bulan Juninya dulu, nama bulannya dulu. Lalu di sini ada angka 10, 10, terus di atasnya ada huruf TH, ya. Nah, ini artinya 10, ini adalah artinya hari ke atau tanggal ke-10 atau hari ke-10 di bulan Juni. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini menandakan atau mencirikan kalau ini adalah angka bertingkat. Angka bertingkat itu kayak ke-1, juara ke-1, juara kedua, juara ketiga, dan lain sebagainya. Sama kalau tanggal. Misal hari pertama itu adalah tanggal 1. Hari kedua bulan Juni berarti tanggal 2. Sama seperti ini. Hari ke-10 berarti atau tanggal ke-10 ini adalah bulan Juni, ya. 2012. Jadi seperti ini penulisan tanggalnya. Jadi huruf TH-nya ini ditulis kecil saja di pojok kanan atas setelah angka, ya. Jadi nggak sejajar. Jadi bukan 10 terus TH sama besarnya, enggak, tapi TH-nya ini berada di pojok kanan atas dan lebih kecil ukurannya. Oke, get it? Oke. Number 5. Where does she introduce herself? Di mana dia memperkenalkan dirinya? Nah, where does berarti kan ini menanyakan question wordnya adalah di mana, ya. Di mana dia memperkenalkan dirinya? She introduced herself in front of class. Loh, kenapa kok Miss Yeni bilang she introduced herself in front of class? Dia memperkenalkan dirinya di depan kelas. Kenapa? Karena coba kita lihat di sini. Hello everyone. Hello everyone berarti dia berdiri di depan banyak orang. Sedangkan dia adalah seorang siswa. My student ID number. Dia seorang siswa. Biasanya kalau siswa berbicara di depan banyak orang itu berarti dia berdiri di depan kelas, ya. Jadi, she introduced herself, dia memperkenalkan dirinya in front of class, di depan kelas. Jadi dia berdiri di depan kelas, maksudnya gitu. Number 6. What is she? What is she? Ini adalah question word what, berarti ini menanyakan apa dia. Kok apa sih Bu Yeni? Kan ini manusia. Nah, maksudnya di sini adalah menanyakan apakah pekerjaannya, apa sih pekerjaannya, yang biasa dia lakukan apa sih gitu loh, kayak seperti itu. Jadi what is she? Nah, karena dia di sini adalah murid berarti she is a student. Jadi misal kalau Miss Yeni nanya what is your father? What is your father? Nah, itu menanyakan pekerjaan ayahmu apa? Berarti dia ayahmu bekerja sebagai apa sih? Nah, berarti he is a pilot. Misal, dia bekerja sebagai seorang pilot. Nah, karena di sini student berarti what is she? She is dia perempuan, a student dia sebagai siswa. Nah, number 7. What is her hobby? Her hobby is drawing. Ya, her hobby is drawing. Number 8. Why does she go to school by bike? Why does she go to school by bike? Kenapa dia pergi ke sekolah dengan sepeda? Nah, question wordnya di sini adalah why. Why ini menanyakan kenapa, alasannya apa nih? Nah, kalau ada kata question wordnya why, berarti dijawabnya dengan because. Harus, ya, harus jawabnya because. Karena, because ini artinya karena. Why does she go to school by bike? Because from her house to school is far. From her house to school is far. Because from her house to school is far. Karena dari rumahnya ke sekolah itu jauh, makanya dia pergi ke sekolah pakai sepeda. Seperti itu, oke? Number 9.
Does she live in Gersik? Does she live in Gersik? Nah, ini adalah kalau Miss ini bilang ini adalah termasuk question yes no question. Jadi jawabannya cuma ada dua kemungkinan, yes atau no. Yes atau no. Karena di sini ada kata auxiliary. Kata auxiliary does, kata bantu does. Berarti dia menanyakan ya atau tidak. Does she live in Gersik? Apakah dia dia tinggal di Gersik? Apakah dia tinggal di Gersik? Berarti jawabannya yes, karena dia tinggalnya di Gersik yang di Jalan Jasmine tadi ya. Yes. Nah, sekarang dia coba dilihat subjeknya. Subjeknya di sini she. Kata kedua sini she ya. Berarti she-nya dia kita taruh di sini. Yes, she. Nah, auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya di sini adalah does. Berarti di sini does. Yes, she does. Okay? Number 10. How far is her house from school? How far is her house from school? Berapa jaraknya dari rumah ke sekolah? How far? How itu bisa menanyakan bagaimana. Kalau how are you berarti itu bagaimana kabarmu. Itu question wordnya. Kalau di sini how far ini berapa jaraknya, seberapa jauh sih gitu loh. Artinya berapa ya? Seberapa jauh rumahnya dari sekolah. Nah, it is about 2 kilometers. Sekitar 2 kilometer, oke? Okay? Nah, kata how, question word how itu bisa juga digunakan setelah selain how are you, how far, how long. How long ini bisa ditanyakan menanyakan seberapa panjang atau bisa seberapa lama. How long do you stay? Berapa lama kamu akan tinggal? Nah, atau kalau how long is the ruler? Seberapa panjang penggarisnya? Nah, ada dua. Jadi kamu bisa melihat konteks kalimatnya, kata setelahnya, apa yang dimaksud. Atau bisa how juga bisa digunakan untuk menanyakan berapa jumlahnya. How many? Nah, how many menanyakan berapa jumlah. Atau bisa menanyakan harga. How much? How much is your bag? Berapa harganya tasmu? Nah, seperti itu. Oke? Get it? Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke Miss Yeni. Oke, sekarang tugas selanjutnya ya. Kemarin di task 2 ini yang diharapkan adalah kalian mengerjakan true or false. Hanya menjawab dua kemungkinan, true or false. Jadi true itu menyatakan, kalimat yang menyatakan kalau kalimat ini benar sesuai dengan yang ada di teks. Kalau false itu berarti dia tidak sesuai, kalimat itu tidak sesuai yang ada di teks. Jadi kalau kalimatnya salah berarti dijawab false. Tulisannya false tapi jawabnya kalau pronunciation-nya adalah false. Kalau true ini adalah jawab kalau true ini bacanya true ya. Okay, her nickname number 1, her nickname is Yola. Her nickname is Yola. Jawabannya adalah true. Nama panggilannya adalah Yola. Okay, true. Number 2, Yola Ayunda Dewi lives in Yogyakarta. Apakah Yola Ayunda Dewi tinggal di Yogyakarta? Salah, karena dia tinggal di Gersik. Jadi jawabannya adalah false. Number 3, Yola do her hobby in her bedroom. Yola mengerjakan hobinya di kamar tidurnya. Berarti jawabannya adalah true. Number 4, she hates art. She hates art. Dia membenci seni. Karena tadi dia bilangnya di sini I love art. Saya sangat menyukai seni atau saya mencintai seni. Berarti di sini she hates art itu adalah salah, pernyataan yang salah, kalimat yang salah. Di sini kalian lihat hates dari kata dasar hate. Karena di sini she orang bentuk kedua,
Jadinya harus ditambahi verbnya atau kata kerjanya ditambahi dengan huruf S, ya. Number 5. Her house is so near from school. Her house is so near from school. Rumahnya sangat dekat dengan sekolah. Apakah tadi benar? Coba dilihat. I go to school by bike because it is far. Berarti kan jauh. Near itu dekat. Near itu dekat. Tadi far itu jauh. Berarti jawabannya adalah false. Number 6. She get inspiration in the bedroom. Dia mendapatkan inspirasinya dari kamarnya. Berarti true. Number 7. She go to school on foot. Apakah dia pergi ke sekolah dengan kaki, berjalan kaki? False, karena dia pergi ke sekolahnya dengan naik sepeda. Number 8. She was born in Gersik. She was born in Gersik. Dia lahir di Gersik. Apakah dia lahir di Gersik? No, karena dia lahirnya ada di Yogyakarta. Berarti jawabannya adalah false. Number 9. Every July, she celebrate her birthday. Every July, setiap bulan Juli, dia merayakan ulang tahunnya. Nah, tadi dia lahirnya di bulan June. Berarti dia merayakan ulang tahunnya di bulan Juni. Berarti yang ini, every July, Juli, she celebrate her birthday, itu adalah salah. False. Number 10. She is standing in front of class. She is standing in front of class. Dia berdiri di depan kelasnya. She is standing in front of class. Dia berdiri di depan kelasnya. Apakah benar? Yes, true. Karena dia tadi menjelaskan perkenalannya, introduce herself di depan kelasnya, di depan teman-temannya. Oke? That's all pembahasan kali ini. Untuk yang halaman 7, habis ini Miss Jenny akan menjelaskan tugas kalian selanjutnya. Oke, bye-bye.